Selamat datang di channel YouTube Omah Dul Kramat. Channel yang menyajikan cerita mistis, asal-usul, mitos, legenda, klinik dan sejenisnya. Kali ini saya akan menceritakan sejarah dan asal-usul setan Kober. Langsung kita mulai saja. Pada masa Brawijaya I sampai turun ke 4 tahta selanjutnya, terciptalah zaman di mana manusia dan makhluk tak kasat mata saling berkomunikasi secara bebas. Wahyuning zaman para dewa menjadikan masa kala itu disebut Kejawen Jawi, yang mengedepankan makna keluhuran bagi umat manusia. Perjalanan Pulau Jawa. Sejak zaman Sang Hyang Bangauk sebelum masa Wali Songo, seluruh peradaban manusia pada masa itu terbagi menjadi 3 golongan. Manusia, lelembut, dan siluman dari bangsa Sleman. Dari seluruh golongan ini akhirnya terpecah menjadi 2 bagian, yaitu aliran putih dan hitam. Kisah terbaginya golongan ini pada akhirnya mendatangkan peperangan hingga turun sampai ke zaman di mana Wali Songo dilahirkan. Tersebutlah nama dari sekian banyaknya para tokoh sakti beraliran hitam kala itu. Setan Kober, sosok setengah siluman yang banyak membawa risalah pertumpahan darah bagi seluruh umat manusia. Setan Kober, nama yang sangat melegendaris bagi seluruh aliran hitam sejak kerajaan Majapahit pertama didirikan. Bercerita tentang ilmu kesaktian, beliau belum pernah terkalahkan oleh siapapun juga pada masa kejayaannya. Setan Kober telah menunjukkan pada dunia bahwa dirinya pernah menjabat sebagai guru besar 7 aliran sekaligus selama 473 tahun lamanya. Di antara 7 aliran yang dimaksud adalah bangsa manusia, lelembut dari alam laut, bangsa jin segala penjuru alam, bangsa Togok dari zaman Purwacarita, bangsa siluman Sleman, bangsa perkayang bumi lapis 3 dan bangsa Ngahyang. Asal-usul setan Kober terlahir dari seorang Banaspati Agung di zaman Purwacarita 10 bernama Raja Lautan, berasal dari keturunan siluman Selemen atau bangsa api. Dari hikayat yang ada, Raja Lautan pernah dikalahkan 1 kali dalam hidupnya oleh Nabiullah Khidir alaihi salam di masa kejayaan Alexandria Agung. Ternyata setan Kober mempunyai tempat tinggal selayaknya manusia pada umumnya, yaitu di dalam hutan Pranji, di daerah perbatasan antara Cibogo, Benda Kerap, dan pemahaman ini pernah juga tersirat dalam bukunya R.A. Suladiningrat ke-10, yang berjudul Babat Tanah Cirebon. Bercerita tentang rumah setan Kober, hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari tulang belulang binatang dan manusia. Dan di belakang rumahnya berdiri kokoh 1 pendopo yang terbuat dari beraneka tulang macan, kujang, kerbau dan singa. Kesehariannya, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di pendopo untuk mengajarkan beragam ilmu kepada muridnya yang berasal dari beragam golongan. Dan bila waktu senggang, beliau banyak mengarahkan waktunya untuk menciptakan bilahan keris sakti mandraguna. Dan keris buatannya sampai kini masih banyak dimiliki sebagian ahlul batin. Keris ini buatan asli tangan setan Kober, yang beliau berikan pada Pangeran Arya Panangsang, sebelum beliau terbunuh oleh Jaka Tingkir. Di masa Raja Jawa, nama setan Kober selalu disebut-sebut sebagai orang nomor 1 dunia persilatan. Beliau kerap menjadi jawara pilih tanding yang banyak dimanfaatkan oleh para Raja Jawa sebagai pembunuh bayaran. Bahkan di masa Brawijaya kelima, beliau kerap menjadi ahli strategi perang Istana Majapahit, dalam mengalahkan ratusan panglima pilihan seluruh kerajaan yang ada di belahan dunia. Baru namanya surut dan akhirnya Ngahyang selamanya, akibat perasaan malu setelah beliau dikalahkan oleh jawara sakti Pangeran Suto Wijaya Gebang. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Begini kisahnya. Di masa perang antara Majapahit dan Demak Bintoro, yang pada saat itu rajanya bernama Raden Fatah, dengan dibantukan 101 waliullah, di bawah komando Panglima Besar Sunan Kudus. 17 tahun. 2 kerajaan ini pernah terlibat sengketa sengit dan 24 kali mereka bertemu dalam peperangan hebat. 18 kali Majapahit menyerang Demak, dan 6 kali Demak balik menyerang Majapahit. Wilayah yang pernah menjadi pertumpahan darah antara Majapahit dan Demak Bintoro, di antaranya Magelang, Sragen, Banyuwangi, Kudus, Klaten, Tidar, Madura, Lasem, Purworejo, Yogyakarta, Batang, Semarang dan Surabaya. Dengan strategi yang matang, setan Kober, yang kala itu menjadi bagian kerajaan Majapahit,
mulai menyebar aksinya di beberapa pelosok desa terpencil dengan cara membunuh satu persatu para jawara Islam yang dianggapnya telah berkomplot dengan kerajaan Demak Bintoro. Bahkan di samping lainnya, setan Kober mulai menyusun kekuatan dengan mendatangi dedengkot aliran hitam di penjuru pelosok desa. Di antara nama aliran hitam yang pernah bergabung dengannya, Pangeran Tepak Palimanan, Pangeran Telaga Herang, Pangeran Ucuk Umum Banten, Pangeran Lodaya Indramayu, Pangeran Samber Nyowo dari daerah Cuci Manah, Pangeran Kebo Kinabrang dari Gunung Tangkuban Perahu, Ki Gede Jalu dari Brebes, Ki Gede Kapetakan, Ki Gede Lewi Munding, Ki Gede Tegal Gubuk, Ki Gede Purbalanang, Siluman Air daerah Gunung Tidar Jateng, Ki Janggala Wesi dari Siluman Sleman, dan lainnya. Pada Perang ke-17, Kerajaan Islam Jawa pernah dikalahkan dengan terbunuhnya beberapa waliullah, di antaranya Sunan Udung, Sunan Pajang, Sunan Beling, Sunan Persik, Sunan Odong, Sunan Rohmat, Sunan Koyim dan Sunan Menjangan atau Pangeran Samber Nyowo. Namun dalam sejarah lain menyebutkan, kekalahan Islam pada waktu itu akibat bangsa waliullah. Tidak semuanya turun ke medan laga dikarenakan mereka sedang berkabung atas wafatnya Sunan Ampel, salah satu wali Songo. Sehingga kala itu para waliullah lebih banyak takziah datang ke daerah Ampel. Di lain pihak setelah kekalahan Islam, mulai menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas, Sunan Gunung Jati, Pangeran Walang Sungsang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus dan Sultan Hasanuddin Banten, mulai merapatkan barisan dengan memilih diantaranya untuk mencari beberapa tokoh aliran hitam. Pada masa itu yang diutus untuk menandingi kesaktian aliran hitam diantaranya, Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kuwu Cakrabuana, Sunan Kalijaga, Pangeran Arya Kemuning, Syekh Muhi Muda Tasik, Nyai Mas Gandasari, Panguragan, Syekh Suto Wijaya Gebang, Pangeran Hasanuddin Banten, Syekh Sapu Jagat dan Syekh Magelung Sakti. Lewat mandat Sunan Gunung Jati, mereka bergerak dengan cara terpisah. Dan lewat perjalanan panjang selama 7 tahun lamanya, mereka akhirnya bisa menaklukkan seluruh bangsa aliran hitam. Namun hal semacam itu bukan berarti mereka mudah menandingi ilmu dedengkot para aliran hitam, melainkan butuh perjuangan dan kesiapan matang. Sebab dalam menjalankan tugas ini, mereka juga pernah dikalahkan sewaktu duel kesaktian bersama dedengkot aliran hitam. Kembali ke cerita asal, pertempuran antara Pangeran Suto Wijaya Gebang dengan setan Kober di daerah hutan Pranji tidak bisa dihindarkan lagi. Kedua musuh bebuyutan ini saling mengerahkan kesaktiannya hingga sampai 40 hari lamanya. Dalam perkelahian panjang ini akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Suto Wijaya, sehingga setan Kober akhirnya ngayang di hutan Pranji selamanya. Kisah terkalahkannya setan Kober akhirnya jadi perbincangan orang banyak, sehingga Mbah Kuwu Cakrabuana selaku gurunya sangat khawatir. Pasalnya sejak kejadian itu Pangeran Suto Wijaya diangkat menjadi seorang pemimpin oleh seluruh bangsa Gaibiyah, sehingga Mbah Kuwu Cakrabuana merasa takut ilmu yang beliau berikan selama ini disalahgunakan oleh murid-muridnya. Dalam sejarah babat tanah Jawa, ilmu Pangeran Suto Wijaya Gebang, satu-satunya ilmu paling ditakuti oleh seluruh bangsa siluman atau Gaibiyah. Ilmu yang dimilikinya adalah Syahadat Majmal, di mana ilmu ini dibacakan maka seluruh Gaibiyah yang ada akan mengikuti ucapan kita. Bahkan dalam perang tanding melawan setan Kober, ilmu inilah yang menjadi andalannya hingga setan Kober sendiri harus menerima kekalahannya dengan tubuh terbakar. Dalam kisah lain diceritakan, setelah 1 tahun setan Kober dikalahkan Pangeran Suto Wijaya Gebang, beliau akhirnya dipanggil menghadap Mbah Kuwu Cakrabuana. Andika, bagaimanapun juga dirimu telah menjadi orang yang ditakuti seluruh makhluk tak kasat mata. Namun menurutku, jauhkan ilmu itu sehingga antara manusia dengan bangsa gaib ini tetap lestari selamanya. Sebab kasihan bagi yang lain, dengan adanya ilmu yang Andika miliki sekarang, maka seluruh bangsa gaib akan punya batasan tertentu yang menjadikan mereka percaya hanya pada Andika. Dengan patuh Pangeran Suto Wijaya mengiyakannya. Tanda beliau setuju dengan ucapan gurunya. Namun lain sifat lain pula kenyataannya. Benar juga ucapan Mbah Kuwu Cakrabuana. Walau Pangeran Suto Wijaya sudah menerima atas mandat gurunya,
Akan tetapi para muridnya yang berasal dari bangsa siluman dan gaib lainnya hanya tunduk pada majikannya bukan pada orang lain. Sehingga walau Mbah Kuwu Cakrabuana adalah gurunya Pangeran Sutowijaya, dengan cara sembunyi tangan akhirnya mereka tidak menerima pengakuan Mbah Kuwu Cakrabuana, dengan cara menyerang seluruh keraton Pakungwati Cirebon. Dalam hal ini Mbah Kuwu Cakrabuana tidak tinggal diam. Beliau langsung menghadapinya dengan pusaka, golok cawang, dan akhirnya seluruh bangsa gaib bisa dikalahkan dengan mudah. Dengan kejadian ini Mbah Kuwu Cakrabuana akhirnya menciptakan satu ilmu tandingan yaitu Kuto Kosot, yang bertajuk setan, jin, perkayang, dedemit, lelembut dan lainnya akan tunduk atas namaku. Dan sebelum kisah ini berakhir ada baiknya kita semua tahu bahwa walau setan Kober telah ngayang selamanya, namun beliau telah mempunyai satu putra sebagai generasi penerusnya yaitu Banaspati, yang kini masih menjadi pro kontra kalayak ahli batin. Demikian asal-usul setan Kober. Silahkan yang menyukai cerita ini like dan subscribe. Dan nantikan kisah-kisah lainnya di channel Om Abdul Kramat. Terima kasih.